Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. DPRD dan Pemprov Kaltim sudah bulat dua proyek besar, yaitu pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pengembangan Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda ditunda, sambil melengkapi terlebih dulu dokumen pendukung. Berikut informasinya. Semula Pemprov Kaltim mengusulkan kedua proyek dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Tapi usulannya sangat mendadak, sehingga memunculkan reaksi tajam dari para anggota DPRD Kaltim. Persoalannya, kedua proyek diusulkan dianggarkan dengan multi-years kontrak atau menggunakan tahun jamak. Artinya, proyek itu akan dikerjakan sampai beberapa tahun ke belakang dengan sumber dana APBD Kaltim. Tarik-menarik antara DPRD Pemprov terjadi dan membuat rapat anggaran berjalan alot. Sampai akhirnya kedua lembaga eksekutif dan legislatif sepakat berkonsultasi dulu ke Kemendagri. Rekomendasi Kemendagri menyepakati proyek multi-years dibolehkan menggunakan APBD Kaltim, asal melalui mekanisme usulan yang benar dan transparan. Karena baik pemerintah provinsi dan DPRD sepakat dipenuhi dulu segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk menjaga semuanya. Alhamdulillah kita sepakat, dan kita sepakat juga bahwa nanti perubahan 2021 itu kita enggak kembali. Karena kita bukan menolak, tetapi kita menunda supaya disempurnakan segala sesuatu yang tidak, ya segala sesuatu yang melengkapi dari prasyarat multi tersebut. Termasuk nanti skema pembayaran dan lain sebagainya. Semua kita tetap APBD perubahan berarti masuknya Pak. Pak, hasil konsolidasi dengan Kemendagri seperti apa Pak kemarin Pak? Ya, kesimpulannya disepakati bersama DPRD. Kesepakatannya ini. Kesepakatannya dianggarkan pada APBD perubahan. Sesuai dengan arahan. Murni nggak masuk Pak ya? Belum. Nanti aja. Iya Pak. Rapat paripurna ke-33 di gedung DPRD Kaltim mengesahkan kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS sebesar 11,6 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sudah dihitung akan mengalami defisit sekitar 2 triliun. Ya, yang jelas posisi APBD kita itu kan posisi defisit, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kemudian tidak diposkan, kan sekitar 40 miliar kan di termin pertama. Nah, kalau kita diposkan otomatis ya mengurangi defisit. Kan ada defisit dari 11 itu kan. Nah, defisitnya 2 triliunan kan. Nah, sehingga ketika itu MBS-nya anggarannya tidak dimasukkan di dalam KUAPPAS, otomatis anggaran defisitnya yang berkurang. Oh gitu. Itu waktunya. Jadi Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Residivis kambuhan kembali diringkus jajaran Satreskrim Polresta Balikpapan pada Kamis 26 November 2020 usai melancarkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan pertokoan Balikpapan Permai. Fadli, 32 tahun, digiring Mako Polresta Balikpapan oleh jajaran Satreskrim Polresta Balikpapan. FD kembali berurusan dengan kepolisian lantaran telah melakukan tindak pidana curanmor pada Kamis 19 November 2020 lalu. Tersangka dibekuk di rumahnya di kawasan Balikpapan Barat, Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan. Ibtu Rondi Hermawan menerangkan aksi pencurian bermula saat tersangka sedang berkeliling mencari pekerjaan di kawasan Komplek Pertokoan Balikpapan Permai. Sempat berputar selama 2 jam, tersangka melihat sepeda motor dengan kunci tergantung di stop kontak. Tersangka yang merupakan residivis yang baru keluar selama 2 bulan lalu ini pun tak bisa menahan diri dan membawa kabur sepeda motor Matic merek Miosol. Rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual senilai 9 juta rupiah. Namun
belum sempat terjual lebih dulu diciduk kepolisian. Dia si TSK ini mengaku ingin melamar kerja di daerah Balikpapan Permai. Ya, kemudian sambil melihat-lihat ada sebuah motor jenis Miosol warna merah, kuncinya tergantung. Kemudian si pelaku cara langsung untuk mengambil motor tersebut. Karena tindakannya kami jerat pelaku dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 4 tahun penjara. Kemudian sebagai informasi juga, pelaku ini seorang residivis. Untuk kasus yang sama juga sudah divonis 2 tahun dan baru keluar berkat asimilasi pada Agustus 2020. Dan motor ini setelah diambil langsung dibawa lari atau dipakai untuk cari kerja itu? Jadi dari pengakuan si tersangka ini, motor diambil kemudian dibawa lari dan akan dijual. Sebesar 9 juta rupiah. Nggak sengaja saya lihat kunci bergantung di situ, Mas. Hah? Nggak sengaja saya lihat kunci bergantung di situ. Kebetulan saya lagi nggak pusing, buntu, nggak ada uang sama sekali. Oh gitu. Buat lanjutin hidup. Rencana cari kerja apa, Mas? Apa aja, Mas. Atas perbuatannya, Fadli disangkakan dengan pasal 363 tentang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran 2 kg sabu. 2 pengedar diciduk sementara 1 lainnya masuk DPO. Berikut informasinya. 2 pengedar berinisial NAS 20 tahun dan JH 29 tahun digiring ke Mapolda Kaltim pada 27 November 2020 di daerah Bontang. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda. Pengungkapan 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu bermula dari laporan masyarakat. Dari hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengamankan 1 pelaku, yakni NAS di depan salah satu hotel di Bontang pada 25 November 2020 lalu. Namun kepolisian hanya mendapati sisa transaksi dan bukti komunikasi di ponsel tersangka. Berangkat dari pelaku pertama, kepolisian pun mengamankan 1 pelaku lainnya yakni JH di rumahnya di kawasan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Dari tangan JH, kepolisian mendapati 2 paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau dengan total berat 2,339 kg. Dari pengakuan kedua pelaku, keduanya dikendalikan oleh pria berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kemudian dari hasil penyelidikan pada tanggal 27 November lebih kurang jam 4 pagi kami melakukan penangkapan terhadap TSK dengan inisial NAS alias P di halaman Hotel Sanrego di wilayah Bontang. Usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan agama Islam, alamat di Jalan Afalah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kemudian kami melakukan pengembangan dari keterangan yang disampaikan oleh TSK NAS alias P. Kami melakukan pengembangan sehingga kami berhasil mengamankan
tersangka satu lagi atas nama JH alias A dan umur 29 tahun yang diamankan di Jalan Malioboro, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Terkait penangkapan tersebut, kami mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus teh hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing beratnya 1,226 kg dan satu lagi 1,099 kg. Juga kami mengamankan 2 bungkus kecil jenis sabu juga dengan berat 6,97 dan 6,93. Jadi total keseluruhan untuk narkotika jenis sabu jumlahnya ada 2,339 kg. Atas perbuatannya, keduanya disangkakan pasal 114 Subsider, pasal 112 Junto, pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang remaja berusia 23 tahun harus berurusan dengan kepolisian usai aksi nekatnya yang mencuri sepeda motor milik temannya sendiri. Remaja berinisial Ahmad Jailani digiring ke Mako Polresta Balikpapan usai aksi nekatnya yang mencuri sepeda motor milik rekannya sendiri pada Rabu 10 November lalu. Aksi nekat tersangka bermula saat menginap di kos rekannya pada Rabu 10 November yang baru dikenalnya selama 1 bulan. Rupanya kedatangan Ahmad Jailani untuk menginap ke kos temannya punya niat buruk. Saat korban tertidur pulas, tersangka dengan sengaja membawa kabur sepeda motor temannya. Tak sampai di situ, tersangka juga berencana menjual sepeda motor temannya ke seorang pemesan seharga 1,8 juta rupiah. Belum sempat terjual, tersangka berhasil lebih dulu diringkus petugas pada Jumat pagi 27 November 2020 di sebuah warnet di kawasan Jalan Gunung Pasir. Tersangka atas nama AJ, umur 23 tahun, agama Islam. Dia awalnya nginep di di kos-kosan temannya, ya. Kemudian pada saat korbannya ini tertidur, dia langsung mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat dengan plat nomor KT 6402 ZI dengan nomor rangka MH1 JM1 129 KK3 19316 warna pink hitam. Kemudian atas perbuatannya kami jerat si pelaku ini dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Terlepas kebutuhan ekonomi buat bayar utang. Oh, rencana berarti motor mau dijual? Iya. Berapa rencana? 1,8. Sudah ada yang pesan? Sudah ada yang pesan. Mas, kabarnya sampean dijanjikan uang itu untuk buat apa? Maksudnya Katanya sempat dijanjikan uang ya sama teman. iya, rencana buat nemenin dia. Sudah berapa lama kenal sama korban? Sekitar 2 minggu lebih. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay
at home. Res Narkoba Polresta Balikpapan membekuk 4 tersangka pemilik sabu seberat 5 kg. Tersangka diancam hukuman seumur hidup. 4 orang tersangka kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,276 gram digelandang Res Narkoba Polresta Balikpapan. Keempat tersangka diciduk di 2 lokasi yang berbeda pada Rabu 25 November 2020. 4 tersangka yang merupakan jaringan narkoba jenis sabu-sabu yakni HI, AT, MA, dan ST. Awalnya Res Narkoba membekuk HI di kawasan Jalan Lejen Suprapto. Ditemukan sabu seberat 50 gram. Polisi kemudian mengembangkan dan ditemukan tersangka kedua, HI, didapat sabu seberat 10 gram. Saat berada di rumah tersangka, datang 2 orang membawa bungkusan besar. Saat diperiksa ditemukan 5 paket sabu dalam bungkus besar dengan 5 kg. Rekan-rekan semua, jadi kita mau sampaikan hasil ungkapan kita, dan ini juga komitmen kita untuk memerangi narkoba. Alhamdulillah kita bisa mengungkap 5 kg sabu berikut pelaku dan tersangkanya. Dari kasus ini ada 4 tersangka, ya, ada 4 tersangka, 3 TKP, ya, 2 TKP, 4 tersangka. Boleh diceritakan satu jaringan kronologis pengungkapannya, ada tersangka dari 3. Jadi gini, kita awalnya menangkap pelaku pengedar atau pengecer lah istilahnya ya di lapangan ini. Dari pengedar, kemudian kita kembangkan langsung ke jaringan berikutnya itu di TKP 2. Di TKP 2 itu ternyata gudang, tapi dari pengecer kita menangkap 50 gram. 50 gram kita kembangkan langsung ke jaringan berikutnya, ternyata dia sebagai gudang, tapi di gudang kita hanya menemukan sisanya 10 kg. Yang lainnya sudah didorong oleh kurir, ya, didorong oleh kurir, kita kembangkan lagi. Nah, dari kurir itulah kita tangkap nih yang 5 kilo, ya, yang 5 kilo, 5,056, ya. Tapi hasil pengembangan semua jadinya 5,176 gram atau 5 kilo 176 gram. Khusus yang 5 kilo di mana yang diamankannya? Sama, ini di satu TKP, yang satu itu di daerah perapatan. Kalau penangkapan yang pertama itu di Kampung Baru. Ya. Pihak Res Narkoba Polresta Balikpapan masih mengembangkan kasus peredaran sabu yang diungkap. Tersangka akan dijerat dengan hukuman seumur hidup. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan besar tidak hanya melanda Samarinda. Di Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir di mana-mana. Setidaknya ada 2 desa yang terpantau nyaris tenggelam. Inilah 2 desa di Kecamatan Marangkayu yang mengalami kebanjiran akibat hujan deras dalam 2 hari terakhir. 2 desa itu adalah Parangkat Baru kilometer 56 dan Desa Sukadamai kilometer 58 RT 008 dan 010 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada puluhan rumah dan gedung sekolah warga ikut terendam. Warga menyaksikan arus air sangat deras merusak tanaman warga. Dari dulu. Setahun ini berapa kali? Bisa 2 kali, 3 kali lah. 3 kali dalam setahun ini. Tapi yang paling besar ini? Belum. Biasanya gelombang yang kedua nanti besar.
Oh, gelombang kedua yang paling besar. Pengaruh dampaknya biasanya apa? Pengaruh apa ini? Kok bisa? Bilang gitu. Pengaruh apa? Ya. Pengaruh tambang. Ya kemungkinan saya nggak tapi jelas bang kalau masalah kayak gitu. Kan kalau airnya meluap, dulu besar itu. Oh, dulu sempat besar ya, sampai masuk ke rumah ya? Ya. Kerugian Acil apa aja kerugiannya? Kerugiannya tuh? Ini nonton. Warga mengatakan banjir seperti itu baru terjadi tahun ini. Setidaknya mereka sudah 2 kali mengalami masalah tersebut. Ketika ditanya apa yang menjadi penyebab banjir karena jauh hari sebelumnya tidak pernah terjadi, warga menuding kemungkinannya karena ada perusahaan-perusahaan tambang mengeksploitasi lahan batu bara di sana. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang barista diamankan unit PPA Balikpapan setelah melakukan tindakan cabul kepada seorang remaja belia. Korban bahkan sempat mendapat ancaman jika tak memenuhi hasrat tersangka. DA, 28 tahun, digiring unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan pada Kamis siang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka diamankan di rumahnya di kawasan Damai, Balikpapan Selatan pada 21 November lalu. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial AA 17 tahun yang masih berstatus sekolah. Tersangka melakukan pencabulan sejak April lalu, bahkan tersangka kerap cekoki minuman keras sebelum melakukan tindakan cabulnya. Di hadapan polisi, tersangka akui melakukan tindak cabul selama 4 kali sejak April. Bahkan tersangka kerap mengancam korban, menyebarkan video syur korban jika tidak mengikuti nafsu bejatnya. Kami telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di mana korban sendiri baru berumur 17 tahun. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku telah melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 kali. Dari sekitar bulan April, Juni, sampai dengan bulan November. Akhirnya dari perbuatan itu dilaporkan sama korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Sempat pacaran dan ya? Itu pertama kali di kos, di perapatan, dan 1 kali. Itu kamu paksa dianya tuh? Enggak ya? Normal ya? Iya. Kata kamu cekokin minuman? Yang minum, saya mau lagi minum, cuman saya nggak maksa kayak harus gitu. Dia minum juga? Dia sempat minum, ngerasain, habis itu tidur. Pas tidur kamu apa? Pas tidur kamu tidurin? Nggak pas tidur juga, setelah bangun baru berhubungan. Iya. Terus videonya itu kapan? Videonya itu kapan? Sekitaran bulan. Sementara itu tersangka dijerat dengan pasal pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.